Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Bella Mailana Putri, mahasiswi dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang, semester 6, Prodi Ilmu Komunikasi, konsentrasi Humas. Di kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai peran humanis public relations di era kenormalan baru. Public relations merupakan profesi yang kini sudah mulai dikenal dan diminati oleh masyarakat luas. Setiap profesi tentunya mengalami perubahan dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Seperti sekarang, kita berada di masa pandemi COVID-19 yang sudah masuk ke era kenormalan baru atau biasa disebut dengan new normal era. Istilah new normal menjadi semakin santer dan beresonansi di telinga kita dan pikiran kita setiap hari. Media mainstream dan media sosial berlomba-lomba memberitakan tentang new normal era atau kenormalan baru. Lalu, sebenarnya apa itu arti dari new normal? New normal di sini menjelaskan tentang bagaimana kita beradaptasi terhadap lingkungan dalam bentuk penyesuaian perilaku masyarakat untuk kembali beraktivitas normal dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan agar Indonesia bisa segera menangani COVID-19 dari aspek kesehatan, sosial, ataupun ekonomi. Artinya, ini merupakan cara kita mengadaptasi pandemi dengan membuat diri kita lebih nyaman di tengah ketidakpastian. Dan mengapa kita membutuhkan kenormalan baru? Saat ini, tingkat infeksi dan kematian akibat COVID-19 masih belum signifikan penurunannya. Di sisi lain, keadaan ekonomi juga kian melemah. New normal dilakukan sebagai upaya untuk memperbaiki berbagai aspek tersebut secara beriringan. Hal ini membawa pengaruh yang besar dalam berbagai sektor. Salah satunya adalah sektor public relations. Dalam konteks PR, pandemi ini dapat dikatakan sebagai krisis yang dialami perusahaan dan harus dikelola dengan baik. Oleh karena itu, perlu didukung dengan sikap humanis. Para praktisi PR pun harus siap berhadapan dengan sejumlah tantangan baru, mulai dari tetap relevan dengan stakeholder di tengah ketidakpastian, mengatur waktu komunikasi yang tepat di saat tren yang tidak menentu, membangun engagement dengan audiens, hingga memaksimalkan penggunaan platform media yang sesuai dengan objektif komunikasi. Untuk menjawab tantangan tersebut, PR harus tetap berada pada koridornya, yakni menjaga dan membangun reputasi citra positif perusahaan melalui pengelolaan, pemantauan informasi, serta komunikasi terstruktur. Jika dijabarkan, peran tersebut menjadi 4 antara lain: internal relations, media relations, brand communications, dan government relations. Pada aspek internal relations, PR harus mengelola sistem komunikasi internal serta memfasilitasi saluran komunikasi internal. Aspek media relations untuk tetap menjalin hubungan dengan media dan monitoring pembicaraan. Konferensi pers pun dalam bentuk video conference secara virtual. Pada brand communications, komunikasi merek perlu menyusun konsep komunikasi dan menjalin komunikasi melalui ranah digital melalui berbagai kampanye digital. Dan untuk government relations, PR perlu berkolaborasi dengan lembaga terkait, juga pemerintah, seperti memberikan bantuan dan donasi adalah aspek yang perlu diperhatikan. Internal relations berperan mengelola sistem komunikasi internal serta memfasilitasi saluran komunikasi internal. Fungsinya penting, memastikan komunikasi dan koordinasi berjalan dengan baik. Komunikasi internal merupakan komunikasi tahap awal yang wajib dilakukan oleh perusahaan. Hal ini terkait 4 langkah yang dapat dilakukan. Utamakan keselamatan karyawan, jaga komunikasi dengan para pemangku kepentingan, membentuk kembali strategi untuk menjaga kelangsungan bisnis, dan membangun ketahanan dan bersiap untuk pemulihan. Membangun kepercayaan publik menjadi kunci keberhasilan PR dalam era kenormalan baru. Komunikasi yang dibangun cenderung bersifat empati, guna membangun kesadaran bersama untuk bersama-sama optimis menghadapi ketidakpastian yang dialami saat ini. Jangan pula lupa menjalin komunikasi eksternal dengan stakeholder ketika membuat strategi komunikasi di era kenormalan yang baru. Komunikasi yang dibangun di antaranya mengkomunikasikan dampak terhadap pengiriman produk atau layanan kepada pelanggan, membangun rencana komunikasi, tetap berkomunikasi dengan supplier, meninjau syarat dan ketentuan dengan
kreditur dan investor, serta berkonsultasi dengan tim legal tentang kebijakan pemerintah. Stakeholder lain yang tak kalah penting adalah pemerintah dan media. Pastikan proses penyampaian pesan dilakukan sesuai arahan pemerintah. Contohnya, saat melakukan konferensi pers, misalnya melakukan konferensi pers secara virtual. Cara ini dinilai efektif karena sesuai dengan himbauan pemerintah jaga jarak fisik serta tidak terkendala oleh jarak dan waktu. Dengan memanfaatkan aplikasi dapat leluasa menyebarkan pesan dalam berbagai bentuk seperti video dan infografi. Strategi komunikasi yang dibuat juga harus relevan dengan situasi pandemi COVID-19. Misalnya, ajakan berdonasi masker kain dan mendorong partisipasi masyarakat mencegah penyebaran virus COVID-19 serta tetap menjaga visibilitas brand lewat konten kreatif, mengedepankan berita positif dan melibatkan audiens saat melakukan komunikasi secara online. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.